Film diawali dengan menunjukkan pasukan elit polisi yang akan sedang melakukan penggerebekan ke markas para mafia yang akan melakukan perdagangan anak dengan tujuan ada yang diambil organnya, disuruh mengemis di pinggir jalan sampai ada yang dijadikan pencopet. Scene lalu menunjukkan ada salah satu anggota pasukan khusus bernama Lin sedang mengamati dari jauh gedung yang dijadikan markas oleh para mafia itu. Selesai membersihkan jalan masuk, rekan-rekan Lin yang lain segera masuk dan baku tembak pun terjadi antara pasukan elit ini dengan para mafia. Selesai menetralisir keadaan, para polisi ini menemukan anak-anak yang disandra, namun mereka telah diikat dengan sebuah bom. Di sini salah seorang rekan Lim mengatakan bahwa bom dapat dijinakkan apabila transmitter bisa dipotong secara bersamaan. Segera Lin pergi dan mencari transmitternya, dan saat komandan pasukan memberikan aba-aba untuk memotong secara bersamaan, Lin justru teringat putrinya yang baru saja tewas karena ada salah seorang anak yang disandra memakai jam tangan yang sama dengan milik putrinya. Alhasil, rekan Lin dan juga anak-anak yang disandra semua meninggal dunia dan hanya menyisakan Lin yang masih hidup. Tepat 1 tahun setelah kegagalan misi, Lin kini telah berhenti dari pekerjaannya dan telah beralih profesi sebagai ahli jam tangan. Saat sedang bekerja, Lin didatangi preman lokal yang bermaksud untuk memalaknya. Di sini Lin tidak mau menuruti preman tersebut dan tiba-tiba muncullah seorang anak kecil bernama Si Yue yang mengusir preman itu. Tidak mau para preman menyakiti anak itu, Lin langsung mengusir para preman dengan cara pasukan elit bekerja. Setelah itu datanglah ibu Si Yue yang baru pulang kerja semalaman dan mengajak Si Yue untuk pulang ke rumah. Ibu dan anak ini merupakan tetangga Lin yang menyewa di lantai 2 dari rukun yang sama. Scene lalu berganti ke seorang kapten polisi yang kita panggil saja namanya Kapten Chow. Di sini ia sedang menemui anggota intelnya diam-diam. Di sini ia menagih apakah anggota intelnya yang menyamar menjadi anggota mafia itu telah berhasil mendapatkan data dari Xiong yang akan menguatkan barang bukti kejahatannya. Lalu anggota intel itu mengatakan ia belum mendapatkannya dan membutuhkan waktu lagi mengingat misi ini sangatlah sulit. Scene lalu berganti memperlihatkan pria bernama Xiong yang merupakan bos besar yang punya perusahaan besar dan sekaligus kepala dari mafia terbesar yang ada di kota. Ia juga merupakan otak dari penculikan anak-anak untuk diperdagangkan. Scene berganti ke anggota intel polisi tadi yang kini ia sedang mengcopy data yang berisi segala kejahatan Xiong Group secara rinci ke dalam sebuah flash disk berbentuk seperti gantungan kunci bergambar babi. Lalu ia pun pergi. Scene lalu berganti ke Lin yang baru pulang dari luar. Saat mau masuk, ia melihat tulisan dari ibu Si Yue yang menitipkan anaknya kepada Lin karena ia harus bekerja. Lin pun lalu mengajak Si Yue untuk masuk. Di dalam, Lin yang sedang memperbaiki jam tangan ditanya oleh Si Yue, mengapa Lin tidak memperbaiki jam tangan yang ada di kotak coklat? Sambil flashback ke misi kelamnya, Lin lalu menjawab bahwa spare part dari jam tangan itu sudah tidak bisa diproduksi lagi. Scene lalu berganti ke ibu Si Yue yang berprofesi sebagai pekerja di sebuah klub, sedang melayani tamu seorang pria yang tak lain adalah intel polisi tadi. Di sini adik Xiong bernama Songpa masuk ke klub bersama anak buahnya mencari intel itu. Setelah menemukan si intel, Songpa lalu menembakkan pistol agar semua orang tenang, namun melihat dirinya sedang diburu, intel itu buru-buru kabur dan langsung dikejar oleh Songpa. Saat lari, intel itu menaruh flash disk yang berisi data kejahatan Xiong di salah satu loker milik pegawai klub. Di sisi lain, Xin dan Xue kini sedang menikmati makan malam mereka secara bersama. Xin lalu kembali lagi ke intel itu di mana akhirnya ia tertangkap oleh Songpa. Intel itu pun langsung ditanya di mana flash disk itu. Namun Intel itu tidak mau menjawab. Saat Songpa mengancam akan membunuh keluarganya, barulah Intel itu mengaku di mana flash disknya dan lalu ia dibunuh oleh anak buah Songpa.
是你得保证我女儿的安全。乌龟，左边第3个柜子。 Shin lalu berganti ke Ibu Xiue karena ada insiden yang dibuat oleh Songpa. Para tamu pun pada bubar termasuk para pegawai klub. Tanpa disadari ternyata loker yang dibuka oleh Intel tadi ternyata tempat barang-barang ibunya Xiue. Dan tanpa sadar Ibu Xiue pergi dengan flash disk yang paling diburu oleh para mafia saat ini. Scene berganti di mana saat sedang menyiapkan makan, Xiue malah membuka kotak coklat itu dan memperbaiki jam yang ada di dalamnya. Lin yang melihat ini langsung memarahi Xiue dan menyuruh Xiue untuk pergi. Jam tangan yang diperbaiki oleh Xiue ini ternyata milik Putri Lin yang sudah tiada. Lin lalu melihat jam tangan itu yang sudah baik pun terbawa ingatan masa lalunya. Kembali ke Songpa yang menggeledah loker pekerja klub namun tidak menemukan apa-apa. Songpa lalu memarahi anak buahnya yang membunuh Intel tadi, yang dari mukanya saja sepertinya ia merupakan mahasiswa semester 16 yang karena malas bikin skripsi akhirnya menjadi anak buah Songpa. Karena gagal menemukan flash disk, Songpa lalu mendatangi Xiong untuk meminta maaf dan meminta tambahan waktu. Tak lama kemudian datanglah seorang mafia dari wilayah lain bernama Wang. Di sini Wang mengadu kepada Xiong bahwa adiknya telah merebut wilayahnya. Xiong lalu menyuruh Wang untuk duduk terlebih dahulu agar tenang. Namun bukannya meladeni, Xiong langsung membunuh Wang. Setelah itu Xiong menyuruh Songpa untuk segera menemukan flash disk yang berisi kejahatan Xiong. Scene berganti ke Ibu Xiue yang baru saja sampai di rumah. Di rumah, Ibu Xiue membuka tasnya dan menemukan flash disk itu yang karena bentuknya seperti gantungan kunci. Ibu Xiue lalu menaruhnya begitu saja di atas meja. Setelah itu ia turun ke bawah menemui Xiue. Xiue mengatakan kepada ibunya apakah ia boleh meminta pizza. Lalu ibunya menjawab bahwa ia akan membelikannya asal Xiue menjadi anak yang baik dan ketika pizza itu ada promo. Setelah itu mereka berdua pun pergi bersama. Pada malam harinya, seperti biasa, Xiue ditinggalkan oleh ibunya untuk bekerja dan Lin pun menemani Xiue. Mereka pun mengobrol di depan toko dan sebelum masuk, Xiue memberikan sebuah lukisan bergambar Lin dan juga putrinya. Keesokan paginya saat Lin mengajak Xiue untuk menemaninya mengantar jam tangan kepada para pelanggan, saat mereka kembali di depan apartemen, Lin dan Xiue melihat ada sekelompok mafia yang ingin mengambil bayi dari seorang perempuan. Salah satu anggota mafia mengaku bahwa ia adalah suami dari si perempuan dan bayi itu adalah anaknya, yang mana aslinya semua itu adalah bohong karena ini adalah pola penculikan yang dilakukan oleh para mafia. Melihat hal ini, Lin pun langsung beraksi menggagalkan rencana mafia itu. Setelah itu Lin lalu mengembalikan si bayi kepada ibunya dan ia lalu kembali berjalan bersama Xiue. Saat sedang berjalan bersama Lin, Xiue mengatakan bahwa ia kagum dengan aksi Lin tadi. Lin lalu mengatakan kepada Xiue bahwa kelak jika besar, Xiue harus menjadi wanita yang kuat dan tangguh karena kejahatan bisa terjadi di mana-mana. Shin lalu memperlihatkan di mana kapten polisi tadi meminta salah satu stafnya untuk mengecek apakah data dari anggota intelijennya sudah dikirim. Namun alih-alih mendapatkan file, staf itu malah memberitahu jika anggota intelnya itu telah tewas 4 hari yang lalu. Shin kembali lagi ke Xiue dan Lin yang sedang mau makan. Xiue lalu menunjukkan poster pizza dan mengatakan ia ingin memakan pizza itu dan berjanji akan memberikan Lin jika ia suatu saat bisa membeli pizza. Saat ingin mengambilkan Lin air minum, Xiue tak sengaja menjatuhkan tasnya dan keluarlah isi dari tasnya. Lin lalu melihat ada barang-barang yang tak semestinya ada di tas Xiue yang salah satunya adalah jam tangan yang masih berlabel harga. Lin lalu menuduh Xiue yang telah mencuri jam tangan dari tokonya, namun Xiue bersikeras bahwa ia tidak mencurinya. Dan karena telah terlanjur marah, Lin menyuruh Xiue untuk pergi, dan saat Xiue pergi, salah satu barang Xiue ternyata ketinggalan. Xiue yang diusir Lin pun pergi berjalan menuju toko pizza bahagia, di mana dekat toko pizza itu banyak anak kecil yang sedang bermain. Di dalam toko rupanya ada Songpa yang didatangi oleh salah satu anggotanya yang berhasil menemukan identitas ibu Xiue yang tak sengaja membawa flashdisk yang dicari oleh Songpa. Saat melihat keluar, Songpa secara tak sengaja melihat Xiue. Di sini Lin ternyata diam-diam mengikuti Xiue sambil membawa barang Xiue yang tertinggal. Setelah itu ia menaruhnya di atas kursi taman. Xiue yang melihat hal ini pun lalu mengejar Lin hingga ke depan toko. Lin lalu memarahi Xiue karena dianggap suka berbohong dan suka mencuri barang milik orang lain dan sebagaimana perempuan,
dia yang salah, dia juga yang marah. Di sini Xiwei justru berbalik malah kepada Lin karena ia pernah berjasa dalam hidupnya Lin setelah membantu memperbaiki jam tangan milik almarhum putrinya. Dan setelah itu Xiwei pun pergi meninggalkan tas dan barang-barangnya. Lin yang melunak pun langsung mengambil barang-barang Xiwei dan tak sengaja melihat ada flash disk di dalam tas Xiwei. Pada suatu pagi, kantor polisi didatangi oleh seorang ibu-ibu yang melaporkan bahwa putranya telah hilang. Chow lalu menyuruh stafnya untuk mendata semuanya, jangan sampai ada yang terlewat, karena ia menduga sepertinya kehilangan ini berkaitan dengan kasus penculikan anak setahun yang lalu. Setelah itu scene berganti di mana Xiwei dan ibunya pergi ke toko pizza. Di sini kebetulan siapa yang ulang tahun bakal dapat promo beli 1 gratis 5. Selesai membeli pizza, mereka kembali ke rumah Xiwei lalu membagi pizza yang ia beli, termasuk ia akan memberikan salah satunya kepada paman Lim. Di sini ibu Xiwei berpesan bahwa setelah mengantar pizza untuk Lin, Xiwei harus kembali ke rumah karena di wilayahnya sedang banyak kasus penculikan terjadi. Xiwei lalu menunggu Lim di depan toko. Nah, saat menunggu, tiba-tiba Xiwei diculik oleh para mafia dan ibu Lim telah disiksa oleh Songpa dan si gondrong semester 16 agar memberitahu di mana flash disk berbentuk babi. Shin lalu menunjukkan Lin yang baru pulang menemukan kotak pizza yang sudah berceceran, di atasnya tertulis tulisan Xiwei bahwa ia menepati janjinya dengan memberikan Lin pizza. Melihat sepertinya ada insiden yang terjadi, Lin yang curiga lalu naik ke atas tokonya dan menemukan ibu Xiwei sedang disiksa oleh Songpa. Dengan naluri kepolisian yang masih ada di dalam dirinya, Lin lalu menolong ibu Xiwei. Tak mau terlibat masalah lebih besar, Songpa lalu pergi begitu saja dengan si gondrong. Setelah Songpa pergi, ibu Xiwei mengatakan kepada Lin bahwa para mafia tadi mencari sebuah flash disk dan ia meminta tolong kepada Lin untuk menyelamatkan Xiwei, dan setelah itu ibu Xiwei pun TWS alias tewas. Di sisi lain, Xiwei yang diculik oleh para mafia telah tiba di markas. Saat dikurung bersama anak-anak yang lain, Xiwei langsung menangis dan ia lalu didatangi oleh salah seorang anak laki-laki yang meminta Xiwei untuk tidak menangis karena nanti bisa-bisa Xiwei akan dipukuli. Di sisi lain, Lin didatangi oleh Chow yang datang untuk menanyakan apakah Lin mengetahui kejadian di atas dan apa hubungan Lin dengan korban. Lin hanya menjawab bahwa anak si korban sering bermain ke tempatnya, dan setelah itu Chow pun pergi meninggalkan kartu nama jika sewaktu-waktu Lin membutuhkan bantuan atau punya keterangan untuk polisi. Setelah para polisi pergi, Lin langsung membuka flash disk yang ada di dalam tas Xiwei. Keesokan paginya, Lin yang sedang berjalan melihat ada seorang anak yang membawa stick milik Xiwei. Lin lalu bertanya dari mana anak itu mendapatkannya. Lalu anak itu menjawab bahwa ia menukarnya dengan Xiwei dengan 2 buah jam tangan. Lin lalu sadar bahwa selama ini ia salah mengira bahwa Xiwei tidak mencuri jam tangan di tokonya, melainkan Xiwei barter dengan anak-anak yang ada di sekitar tokonya. Dengan tekad bulat, Lin akhirnya memutuskan akan menyelamatkan Xiwei. Berbekal data di dalam flash disk, ia mendatangi toko pizza yang selama ini sebenarnya merupakan kamuflase dari markas para mafia untuk menculik anak-anak di kota tersebut. Saat sampai di depan toko, ia tak sengaja bertemu salah satu mafia yang ia lihat saat operasi penggerebekan setahun lalu. Lin pun langsung menghajar pria itu tanpa basa-basi. Setelah mafia itu KO, Lin menanyakan di mana anak-anak berada, dan pria itu menjawab bahwa anak-anak saat ini sedang dibawa ke stasiun untuk dipindahkan keluar kota. Tanpa berlama-lama, Lin pun datang ke stasiun kota dan ia akan masuk ke rangkaian gerbong tempat anak-anak diculik. Lin pun akhirnya masuk ke gerbong dan melihat satu persatu sampai akhirnya Lin bertemu mafia yang ia lihat bersama Xiwei di depan apartemen dan langsung menghajarnya. Setelah diselamatkan oleh Lin, anak-anak tadi lalu mendatangi kantor polisi dan memberitahu jika Lin telah menyelamatkan mereka. Hal ini menguatkan dugaan Chow bahwa penculikan yang terjadi baru-baru ini masih berkaitan dengan kasus penculikan setahun yang lalu. Di sisi lain, Lin tiba-tiba ditelepon oleh Xiong dan diperingatkan untuk berhenti karena telah merusak usahanya. Shin lalu kembali lagi ke Kapten Chow di mana ia sekarang membriefing seluruh anggotanya tentang kejahatan Xiong yang akan mereka tumpas. Chow juga menjelaskan bahwa dalam kasus ini ada Lin yang merupakan anggota pasukan khusus yang selamat dari operasi penggerebekan mafia setahun lalu turut terlibat. Polisi berencana akan menangkap Lin juga karena Lin dianggap telah melanggar hukum akibat main hakim sendiri ke para anggota mafia. Shin lalu berganti ke Lin di mana kini ia telah tiba di markas Songpa dan langsung menghabisi para mafia yang ada di sana.
Saat semua anak buah Songpa berhasil dikalahkan, akhirnya si Gondrong semester 16 yang aktif di eskul bela diri setia kawan maju melawan Lin. Meski sempat kesulitan, akhirnya Lin berhasil mengalahkan si Gondrong dengan cara yang sangat dramatik. Setelah itu Lin menghajar Songpa, dan Lin lalu mengikat Songpa dan menanyakan di mana keberadaan Xue. Awalnya Songpa tidak mau menjawab, namun tiba-tiba kakaknya Songpa yakni Xiong menelpon dan menanyakan apakah flash disk sudah ketemu. Namun bukan Songpa yang menjawab, justru Lin lah yang menjawab dan mengatakan bahwa ia akan memberikan flash disk itu ke rumah Xiong dengan syarat bahwa Xiong jangan sampai disakiti. Sebelum pergi, Lin pun mencekik leher Songpa hingga pingsan, lalu menelpon polisi agar datang menangkap Songpa sekaligus menyelamatkan anak-anak yang disandra. Scene lalu berganti di mana Lin kini setelah sampai di rumah Xiong dan langsung disambut oleh ratusan anak buah Xiong. Tanpa takut, Lin menghabisi seluruh anak buah Xiong tanpa ampun. Di tengah perkelahian, Lin memang sempat terkena pukulan, bahkan tertembak, namun ia masih bisa bertahan. Selesai dengan para kroco di bawah, Lin segera naik ke atap di mana Xue ditahan. Lin lalu memberikan flash disk itu, namun Xiong bukannya melepas Xue, malah menyuruh anak buah yang paling handalnya untuk bertarung melawan pasukan khusus. Saat Lin melawan anak buah Xiong, polisi pun datang. Xiong yang melihat polisi datang langsung kabur membawa Xue, diikuti beberapa anak buahnya. Tak lama kemudian Kapten Chow datang dan meminta Lin untuk mengejar Xue dan biarkan anak buah Xiong yang paling handal ini, ia akan menghadapinya. Awalnya Chow sempat kekalahan melawan anak buah Xiong, namun yang namanya pahlawan sudah pasti selamat dibuat oleh sang sutradara. Di sisi lain, Xiong kabur menggunakan speed bersama anak buahnya dan Lin pun mengejar mereka. Di tengah pengejaran, Lin berhasil menembak sisa anak buah Xiong hingga menyisakan Xiong sendirian. Saat Lin berhasil membaca manuver Xiong, ia langsung menembak mesin speedboat Xiong dan kapal Xiong pun berhenti. Saat Lin mendekat, Xiong mendatangkan pistol ke Xue dan menyuruh Lin untuk membuang senjatanya. Lin pun akhirnya membuang senjatanya dan setelah itu, Xiong malah menembak Lin beberapa kali, namun Lin masih mampu untuk bertahan. Xiong lalu mengatakan jika Lin mau bekerja sama dengannya, Lin bisa menjadi kaya, namun Lin menjawab ia tidak tertarik dan akan menghabisi Xiong. Lin lalu mencoba menyelamatkan Xue, namun Xiong buru-buru melempar Xue ke air. Karena kondisi Lin benar-benar sudah lemah akibat perkelahian panjang dan juga tembakan, akhirnya ia yang sedang dicekik oleh Xiong menggunakan tali, mengeluarkan granat dan memilih meledak bersama Xiong. Setelah ledakan itu, tak lama kemudian para polisi ini mendatangi TKP. Saat mencari apakah ada korban dalam kejadian itu, Lin tiba-tiba muncul membawa Pong Xue dari dalam sungai dan mencoba melakukan P3K ke Xue sampai Xue sadar. Setelah Xue sadar, Lin lalu memohon untuk diberikan waktu untuk membuka tali Xue. Xue yang sadar mengatakan ia sedih jika Lin ditangkap, namun Lin mengatakan bahwa ia tidak perlu khawatir karena Lin akan menitipkan Xue ke Kapten Chow. Setelah itu, Lin pun dibawa untuk ditahan. Tamat ending yang ternyata tidak gimana-gimana. Film ini sebenarnya bagus dan memiliki alur cerita cepat, namun hal ini kurang diimbangi dari segi properti dan pendalaman karakter dari para pemainnya. Selesai sudah cerita film kali ini, jangan lupa like dan subscribe jika kalian suka video ini, dan see you in the next story.